Hindunya udah kuat banget, tahu-tahu secara besar-besaran masuk pengaruh Islam. And as the flag broke, a brilliant rainbow appeared in the sky, which was taken by the crowd as a good omen. Anjir, kelakuan ya Inggris ya. Kita kan kemarin udah bahas konflik-konflik panjang antar berbagai negara ya. Kayak Israel Palestina, Israel Suriah, Rusia Ukraina, apalagi Korsel Korut juga udah pernah. Nah, sebenarnya ada satu konflik panjang lagi yang udah dari dulu mau gue bahas tapi nggak jadi-jadi mulu. Konflik India-Pakistan. Banyak yang bilang konfliknya ini nih gara-gara agama. Yang satu Hindu, yang satu Islam. Tapi apa iya gara-gara itu doang? Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas sejarah hubungan India-Pakistan. Dan juga konflik-konfliknya di Learning by Googling. Kalau ngomongin konflik-konflik antara India sama Pakistan, kita harus mundur dulu. Jauh sebelum dua negara ini berdiri. Kita balik dulu ke era kerajaan Mughal di India. Atau banyak yang nyebutnya juga kerajaan Moghul. Yang berdiri dari tahun 1526 sampai 1858. Ini kerajaan ini sebenarnya pernah kita bahas dikit sih dulu. Waktu zaman-zaman sering bahas bajak laut. Jadi kangen juga ya ngomongin bajak laut ya. Menurut buku A History of India, karya Burton Stein, di situ dibilang kalau kerajaan Mughal ini nih adalah kerajaan Islam yang pengaruhnya kuat banget di wilayah India. Wilayah kekuasaannya juga luas banget. Ini sambil kita lihat petanya ya. Mulai dari wilayah Afghanistan, Kashmir, Bangladesh, sampai daratan tinggi Deccan di India Selatan, semuanya dulu masuk wilayah kerajaan Mughal ini. Wah, mantep ya. Nah, gue yakin lu juga tahu kalau India tuh dari dulu adalah tempat berkembangnya agama Hindu. Jadi, pas Islam masuk, termasuk di era Mughal ini, ya jelas kehidupan sosialnya jadi makin kompleks. Hindunya udah kuat banget, tahu-tahu secara besar-besaran masuk pengaruh Islam. Makanya, isu-isu intoleransi itu sampai udah jadi isu yang biasa di masyarakatnya waktu itu. Terus jadi masalah dong. Untungnya enggak. Karena waktu itu, di masa pemerintahan Jalaluddin Muhammad Akbar alias Akbar the Great dari tahun 1556 sampai 1605, isu intoleransi ini bener-bener mereka coba tanganin. Bisa dibilang kelihatan banget lah usahanya. Oh iya, sebelum lanjut, Akbar the Great ini adalah sultan ketiga di kerajaan Mughal. Beliau ini juga pemimpin terbesar Mughal yang memperlebar wilayah Mughal sampai ke wilayah-wilayah yang tadi gue sebut di awal. Kebayang ya hebatnya doi kayak apa. Jadi gimana? Perlu kita bahas khusus mungkin tentang Akbar the Great ini? Silakan komen. Oke, balik lagi ke isu toleransi tadi. Jadi, di masa pemerintahannya, Akbar the Great ini, atau Sultan Akbar ini, dia bener-bener nggak ngebeda-bedain mana orang Islam, Hindu, Sikh, atau penganut kepercayaan lainnya. Semua diperlakukan sama. Dia ngebuka ruang diskusi keagamaan selebar-lebarnya, dan terus-menerus mengkampanyekan toleransi. Wah, keren ya. Sistem politik pemerintahan Sultan Akbar ini dikasih nama Sulh Equal, Universal Peace, kedamaian universal. Di sini Sultan Akbar beranggapan kalau agama tuh harusnya nggak boleh mendiskriminasi agama lain. Agama tuh harusnya membawa perdamaian dan menyatukan perbedaan. Wah, setuju saya Pak. Singkat cerita, sekitar tahun 1600-an, Inggris datang ke wilayah India. Dan pelan-pelan mulai ngebangun koloni di sana. Nah, ini nih. Dan di sini, walaupun dari pihak kerajaan selalu menggaungkan toleransi, tapi Inggris ngelihat kalau celah intoleransi ini nih bisa dipakai buat pelan-pelan nguasain wilayah India. Dan cara ini sayangnya berhasil. Tahun 1858 mereka ngerebut kekuasaan dari kerajaan Mughal. Dan selama di bawah pemerintahan Inggris ini, warga lokal di sana tuh bener-bener saling bermusuhan. Khususnya kelompok Islam sama kelompok Hindu. Jir. Kelakuan ya Inggris ya. Nggak di Palestina, nggak di India. The British government in India has not only deprived the Indian people of their freedom, but has based itself on the exploitation of the masses and has ruined India.
Sekarang kita lompat ke abis Perang Dunia Kedua kelar, tepatnya tahun 1947. Waktu Inggris yang ngerasa udah nggak sanggup lagi buat ngurusin negara-negara jajahan mereka, akhirnya kewalahan sendiri. Nah, di momen ini wilayah India nih mau mereka lepas dan dibiarin merdeka aja udah. Bagus dong kalau gitu. Tapi ini yang jadi masalah. Gara-gara wacana merdeka ini, akhirnya di sini ada dua kelompok yang jadi berkonflik. Ngeributin bentuk negara setelah lepas dari Inggris. Kelompok nasionalis India pengennya ya India tuh cuma satu aja, jadi negara India aja. Tapi di sini kelompok Muslim nggak setuju. Mereka pengen bikin negara sendiri yang jadi tempat komunitas Muslim bisa berkumpul. Wah. Ribet udah kayak gini dah. Diskusi, sampai akhirnya disepakatin dibentuknya dua negara. Yang agamanya Islam mendeklarasikan Pakistan sebagai negara merdeka, yang agamanya Hindu menyatakan merdeka sebagai India. Intinya dua ini jadi negara terpisah akhirnya. The 15th of August, 1947. The British Empire in India has come to an end. The flag raising and the salute were done amid scenes of the most fantastic rejoicing. And as the flag broke, a brilliant rainbow appeared in the sky, which was taken by the crowd as a good omen. Nah, setelah merdeka, sebenarnya pemimpin dua negara ini adalah sosok yang nasionalis dan bisa dibilang toleran. Muhammad Ali Jinnah, Perdana Menteri pertama Pakistan, dan Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri pertama India, dua-duanya nih nggak ngebedain kedudukan warga negara dari identitas agamanya. Ya, bagus ya ini harusnya ya. Sayangnya, di masing-masing negara, ada kelompok ekstremis yang nggak suka sama keberadaan kelompok lainnya. Iya, kelompok-kelompok ini yang bisa dibilang jadi pemicu konflik. Sampai akhirnya di tahun 1947, pecahlah perang pertama antara Pakistan sama India, yang dinamai Perang Kashmir I. Kenapa namanya Perang Kashmir? Jadi Kashmir ini nih sebenarnya nama wilayah di lembah barat pegunungan Himalaya yang berbatasan langsung sama tiga negara, India, Pakistan, sama Cina. Nah, menurut BBC, mayoritas penduduk Kashmir nih sebenarnya didominasi umat Islam. Makanya banyak dari mereka yang pengen banget join sama Pakistan. Dan gara-gara ngelihat fakta ini, pemerintah Pakistan yang ngerasa dapat lampu hijau dari Kashmir yang emang didominasi Muslim tadi, akhirnya mutusin buat invasi Kashmir. Dan gara-gara invasi ini, Hari Singh, Raja Kashmir waktu itu yang beragama Hindu, akhirnya dia minta bantuan ke India. Dan ya udah, perang deh tuh akhirnya India sama Pakistan dari tahun 1947 sampai 1948. Perang ngerebutin wilayah Kashmir. Perangnya cuma setahun. Tapi itu baru perang yang pertama. Masalahnya, perang Kashmir ini kejadiannya nggak cuma sekali. Tercatat, perang di wilayah Kashmir ini terjadi sampai 3 kali. Gila. Dan ingat, itu baru konflik gedenya. Konflik yang bener-bener ke-expose dunia. Belum termasuk gesekan-gesekan kecil antara dua negara tadi. Terus kalau perang Kashmir yang kedua tuh penyebabnya masih sama ya. Masih dimulai dari upaya Pakistan buat menduduki Kashmir. Yang kedua ini gimana ceritanya? Di April 1965, lewat operasi Gibraltar, Pakistan berusaha nyusup dan ngedudukin wilayah Kashmir ini. Tapi sayangnya upaya ini gagal karena India berhasil ngelawan. Dan di sini yang jadi korban pun bisa dibilang cukup seimbang. Dari dua-duanya banyak. Aduh. Nah, akhirnya perang Kashmir kedua ini berakhir dengan gencatan senjata di September 1965. Dan di tengah konflik Pakistan sama India ini, ternyata ada masalah lain yang terjadi di Pakistan. Masalah apa tuh? Jadi, sejak awal kemerdekaan dua negara ini, terjadi perpindahan penduduk besar-besaran. Orang Hindu yang tinggal di wilayah Pakistan pada pindah ke India, dan orang-orang Islamnya banyak yang pindah ke wilayah Pakistan Timur. Nah, kebetulan wilayah Pakistan Timur ini nih masuknya ke wilayah Bengali. Dan di Bengali ini juga ada dua kelompok masyarakat mayoritas. Masyarakat Hindu sama masyarakat Islam. Sama kayak India dulu. Dua kelompok ini juga sempat ribut sampai akhirnya pecah. Bengali Barat masuk ke India dan Bengali Timur masuk ke Pakistan. Nah, kasiannya, walaupun wilayah-wilayahnya masuk ke dua negara ini, Timur tadi masuk ke Pakistan, Barat tadi masuk ke India, tapi
Orang-orang Bengali aslinya sendiri malah jadi terdiskriminasi. Bahasa mereka sempat nggak diakuin, mereka juga kurang terwakili di parlemen. Pembangunan juga lebih banyak dilakukan di barat daripada di timur. India berarti yang lebih banyak melakukan pembangunan. Padahal, lebih dari 50% penduduk Pakistan waktu itu ya orang Bengali yang ada di Pakistan Timur ini. Dan ya udah, kesal mereka. Akhirnya, wilayah Pakistan Timur ini milih buat memerdekakan diri mereka sendiri. Dan akhirnya jadi negara yang namanya Bangladesh. আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু আমরা বাঙালিরা যখনই ক্ষমতায় যাওয়ার চেষ্টা করেছি যখনই এদেশের মালিক হবার চেষ্টা করেছি তখনই তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছেন. Udah kan, hilang tuh wilayah Pakistan Timur. Pemimpin Pakistannya sendiri di sini bukannya introspeksi, mereka malah di tahun 1971 tuh doi malah ngirim pasukan militer ke wilayah timur, ke wilayah Bangladesh. Ngapain? Di sini mereka akhirnya ngebantai orang-orang yang pro kemerdekaan Bangladesh. Waktu itu, saking banyaknya korban jiwa, mayat-mayat orang Bangladesh tuh banyak yang geletakan di mana-mana dan dibiarin gitu aja. Ini gambar-gambar korbannya nggak mungkin gue taruh sini ya. Nah, setelah diserang kayak gitu, akhirnya orang Bangladesh minta bantuan. Dan ya ke siapa lagi minta bantuannya kalau bukan ke India. Aduh, makin ribet udah, makin runyam nih hubungannya. By the way, di peristiwa Bangladesh ini sebenarnya ada kecurigaan kalau pembantaian ini difasilitasi sama Amerika. Gimana? Perlu kita bahas lebih detail tentang peristiwa Bangladesh 1971 ini? Silakan komen. Sekarang kita ke akhir tahun 80-an. Di periode ini, masyarakat Kashmir yang ngerasa kurang terwakili di India mulai bikin aksi dan nuntut buat lepas dari India. Mereka juga banyak ngebentuk kelompok separatis yang pastinya di sini didukung sama Pakistan. Ya, gitu aja terus polanya. Militer India sendiri akhirnya ngelawan kelompok-kelompok ini pakai tindakan kekerasan dan diskriminatif. Dan ini endingnya bikin militer India dapat kecaman dari dunia. Terus di tahun 2001, pemimpin dua negara ini akhirnya sepakat buat ngurangin ketegangan, khususnya di Kashmir. India sama Pakistan juga sepakat buat ngebuka jalur kerjasama, jalur komunikasi, sama hubungan perdagangan. Wah, bagus dong ya. Tapi sayangnya, tetap ada aja kelompok-kelompok ekstremis yang selalu bikin ribut. Yang tindakan-tindakannya jadi menodai kesepakatan tadi. Contoh, kelompok Lashkar-e-Taiba. Kelompok ekstremis Pakistan yang ngelakuin beberapa penyerangan di wilayah penting. Kayak gedung parlemen India di tahun 2001, sama penyerangan di Hotel Mumbai di tahun 2008. Yang ini bahkan sampai dibikin film ya. Udah pada nonton kan? But to get through this, we must stick together. Nah, sebenarnya kalau kita lihat lagi, konflik India-Pakistan ini nih sebenarnya bukan cuma konflik agama. Soalnya, wilayah Kashmir yang jadi rebutan mereka tuh, itu tuh emang punya potensi sumber daya alam yang gede banget. Dan nguasain Kashmir ya berarti nguasain sumber daya alamnya. Makanya dua negara ini ngebet banget pengen nguasain wilayah Kashmir sepenuhnya. Tambahan dikit, wilayah Kashmir secara keseluruhan sendiri pembagiannya akhirnya jadi kayak yang di peta ini ya. Yang warna hijau punya Pakistan, yang orange punya India, terus yang Aksai Chin tuh yang di timur laut itu punya Cina. Konflik India-Pakistan ini sendiri juga selalu jadi perhatian dunia internasional. Kenapa? Karena dua negara ini jadi dua dari beberapa negara di dunia yang ngembangin senjata nuklir. Makanya kalau konflik antara dua negara ini tensinya makin naik, ya amit-amit jangan sampai kejadian ya. Nuclear weapon is essential for preventing the nuclear blackmail, for preventing the nuclear strike. Oke, sekian dari Googling kali ini tentang sejarah konflik India-Pakistan. Kalau lo merevisi kali gue udah salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nambahin yang nggak ada di video, bisa lo tulis di komen, kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.